Astaghfirullah. Baik, kita lanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Umdatul Ahkam. Kemarin sudah masuk pada hadis pertama dan kita masuk pada hadis kedua dari kitab Umdatul Ahkam ini. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Abi Hurairah radhiyallahu an, namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar, dan nama jahiliyahnya Abdus Syamsi. Jadi dia di zaman jahiliyah namanya Abdu Syamsi, hamba matahari. Kemudian dia masuk Islam di tangan Tufail ibn Amr ad-Dausi. Kemudian hijrah dari negeri Daus menuju kota Madinah. Walaupun Abu Hurairah radhiyallahu an berjumpa dengan Nabi tidak lama, berjumpa dengan Nabi itu tahun ke-7 Hijriah. Artinya Rasul sudah 7 tahun di Madinah. Abu Hurairah baru hijrah dari Daus ke kota Madinah, kemudian bermulazamah dengan Nabi. Kemudian Nabi SAW mengganti namanya dari Abdus Syamsi menjadi Abdurrahman, dan itu nama yang paling baik dalam Islam adalah Abdurrahman. Lah, Abu Hurairah ini karena suka dengan kucing. Hurairah itu kucing kecil, kalau Hirrah itu baru kucing garong. Kalau Hurairah itu kucing kecil. Jadi Abu Hurairah itu suka bawa kucing kecil ke pengajian gitu ya. Jadi kecintaan Abu Hurairah terhadap kucing itulah maka kemudian Nabi SAW menjuluki Abu Hurairah dengan sebutan Ya Abal Hir, wahai bapak kucing. Sejak itulah dikenal dia dengan nama Abu Hurairah. Nama aslinya pula tidak dikenal. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhar. Walaupun berjumpa dengan Nabi SAW tidak lama, ya 4 tahun saja Abu Hurairah itu, karena kan berjumpa dengan Rasul di tahun ke-7 Hijriah. Rasul wafat di tahun 11 Hijriah, yang 4 tahun berjumpa dengan Nabi itu. Tapi kehebatan Abu Hurairah radhiyallahu an, dia tidak lepas dari Nabi, bermulazamah selama 4 tahun itu. Ketika orang-orang muhajirin sibuk dengan perniagaan, orang-orang ansor sibuk dengan pertanian, maka Abu Hurairah sibuk menghafal hadis. Bahkan saking banyaknya hafalan yang dihafal Abu Hurairah itu, sampai dia ngeluh karena banyak yang lupa. Maka Nabi SAW mengatakan, Ya Abu Hurairah, bentangkan selendang. Maka dia pun membentangkan selendangnya, dan Rasul mendoakan supaya hafalannya tidak hilang. Maka sejak doa Rasul kepada Abu Hurairah, sejak itulah Abu Hurairah tidak pernah lupa. Apapun yang disampaikan Rasul ingat sekali. Bahkan kemampuan Abu Hurairah menghafal hadis yang begitu banyak akhirnya menjadikan Abu Hurairah menjadi urutan pertama dari seluruh para sahabat Rasul yang paling banyak hafalannya, di atas 5.000 hadis yang sampai kepada kita. Dia dari papan atasnya.
Di sana ada Anas bin Malik, ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ada Ibnu Abbas, ada Aisyah radhiyallahu anha, tetapi Abu Hurairah tertinggi. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Dari segi hafalannya. Kalau dari segi tulisan siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Kalau tulisan yang paling banyak menulis hadis adalah Abdullah ibn Amr ibn As. Tapi kalau dari segi hafalan, Abu Hurairah radhiyallahu an, dialah yang terbanyak hafalan hadis, di atas 5.000 hadis yang sampai kepada kita. Makanya kalau kita belajar Islam, fikih sajalah yang kita kaji ini. Nanti setiap bab itu akan kita temui itu hadis Abu Hurairah itu. Di sini bab Tuharah an Abi Hurairah. Nanti bab solat ketemu lagi Abu Hurairah. Nanti bab puasa juga sama. Bab haji juga sama. Bab muamalah juga sama. Hampir setiap bab ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini keistimewaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya orang-orang Syiah tidak suka dengan Abu Hurairah, berusaha mengkafirkan Abu Hurairah supaya dengan cacatnya Abu Hurairah dengan sendirinya membatalkan semua riwayatnya. Ketika batal semua riwayatnya, secara otomatis membatalkan Islam. Itulah tujuan para pembenci Abu Hurairah radhiyallahu an untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sebab separuh Islam lebih ya diterangkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang sampai kepada kita. Makanya dia sangat menjadi incaran ahlul bidah. Bagaimana kemudian menjelek-jelekan Abu Hurairah dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Lah adapun biografi Abu Hurairah, tentu ini belajar sirah ya. Kita kan tidak sedang belajar sirah, kita sedang belajar fikih, sehingga untuk biografi para perawi ya sekedarnya sajalah. Kita masuk pada fikihnya saja. Jadi Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Di sini ada faedah besar bahwa siapapun yang ingin salat, maka tidak boleh seseorang itu masuk ke dalam salat kecuali dalam kondisi baik. Baik dari segi penampilan, harus baik ya, pakaian, termasuk juga baik dari segi badan kita tidak membawa najis dan tidak mengandung hadas. Kenapa demikian? Karena salat itu artinya silatun bainana wa bainallah. Karena salat itu hakikatnya kita sedang menyambungkan kita dengan Allah. Artinya ketika kita hendak menyambungkan diri dengan Allah, tidak mungkin dalam kondisi kotor, dalam kondisi berhadas, bernajis, tidak elok, tidak sopan, tidak beradab, kan gitu. Makanya hadis ini mengajarkan adab, bahwa seseorang itu kalau sholat dalam kondisi terbaik, karena Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Baik, kita masuk tentang faedah hadis. Yang pertama, faedah hadis di sini, ta'dimu sya'nis salati. Di sini faedah yang pertama, kemuliaan kedudukan salat. Kemuliaan kedudukan salat, di mana Allah tidak menerima kecuali di atas taharah. Ini yang pertama. Yang kedua, salatnya orang yang berhadas, salatnya orang berhadas tidak akan diterima, baik hadas besar atau hadas kecil, dua-duanya tidak akan diterima. Sampai dia mandi junub dari hadas besar atau sampai dia berwudu dari hadas kecil. Kemudian yang ketiga, hadas sendiri itu bisa membatalkan wudu. Hadas itu bisa membatalkan wudu dan bisa membatalkan sholat.
Kemudian faedah selanjutnya adalah kalimat hadis Nabi SAW bahwa Allah tidak akan menerima di sini. Maksudnya Allah tidak akan menerima itu adamus sihhatis salati wa adamu ijzaiha. Maksudnya salatnya tidak sah dan salatnya tidak berpahala. Jadi dua perkara tuh. Kalau orang salat tanpa berwudu atau dia membawa hadas, berarti dua perkara konsekuensinya. Pertama, salatnya tidak sah. Yang kedua, tidak ada balasan. Boleh jadi dia melakukan dosa, karena kalau dia sengaja sholat tidak berwudu, artinya dia sedang istihza, mengolok-olok, kan gitu ya. Dia sedang mengolok-olok sholat namanya. Gak boleh. Ya bisa kufur gitu ya, mengolok-olok syariat namanya. Kemudian manusia ini apabila sudah berwudu untuk sholat tentunya, kemudian masuk waktu sholat, umpamanya kita wudu pagi tapi belum batal, kemudian datang waktu zuhur gitu ya, maka selama tidak batal, tidak hadas, maka tidak perlu mengulang wudu yang kedua kalinya. Tetapi kalau mengulang ya nggak apa-apa, disebut tajdid wudu namanya. Tapi kalau tidak mengulang ya ada masalah. Ini diantara faedah hadis. Taib, kita masuk pada fikihnya. Di sini Nabi SAW mengatakan Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian salat apabila berhadas sampai dia berwudu. Apa sih makna hadas itu? Dalam hadis ini makna hadas itu apa? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, yang dimaksud dengan hadas di sini artinya al-kharij minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dari dua jalan maksudnya dari dubur ataupun kubul. Ya, dari dubur ataupun kubul. Sesuatu yang keluar dari dua jalan, dari dubur ataupun kubul, maka kalau sampai keluar itu disebut hadas. Walaupun Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri mentafsirkan yang dimaksud hadas di situ artinya al-fusa wad-durat. Fusa itu artinya kentut yang tidak bersuara, itu namanya fusa. Kalau durat, itulah kentut yang ada ledakannya, disebut durat dalam bahasa Arabnya. Nah, Abu Hurairah menyebutkan bahwa hadas itu artinya suara kentut, baik yang bersuara atau yang tidak bersuara disebut hadas. Ya tentu Abu Hurairah maksudnya ingin menjelaskan sesuatu yang ringan, ya, bukan berarti selain ini tidak hadas, tidak. Abu Hurairah yang menyebutkan yang paling ringan. Ya junub itu termasuk hadas besar gitu ya, tapi Abu Hurairah ingin mencontohkan yang paling ringan karena ini yang terbiasa keluar saat sholat. Ya, saat sholat ini yang terbiasa ini suara kentut ini kan gitu ya. Makanya disebutkan yang biasa terjadi ketika seseorang sholat. Itu makna hadas. Adapun hadas sendiri adalah pembatal wudu. Tadi saya sudah jelaskan, hadas itu salah satu pembatal wudu. Dan pembatal wudu itu terbagi menjadi tiga. Pembatal wudu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, disepakati secara ijma bahwa perkara-perkara itu merupakan pembatal wudu. Ini yang pertama, disepakati secara ijma, konsensus para ulama. Sepakat ulama kalau mendatangkan perkara ini batal wudunya, tidak ada khilaf. Kemudian yang kedua, pembatal wudu yang diperselisihkan ulama, walaupun endingnya adalah batal wudunya. Kemudian yang ketiga, diperselisihkan ulama walaupun endingnya tidak batal wudunya.
Ini yang kita akan bahas. Saya ulangi. Yang pertama, ma waqa'a alaihi al-ijma'. Sepakat ulama ini pembatal wudu. Kalau datang pembatal-pembatal ini secara otomatis wudunya batal. Yang kedua diperselisihkan ulama tuh, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Dan yang kuat batal wudunya. Kemudian yang ketiga diperselisihkan juga. Ya, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Walaupun endingnya pendapat yang kuat tidak batal wudunya. Taib, yang pertama yang disepakati kalau seseorang mendatangkan perkara ini batal secara ijma, kesepakatan. Apa saja itu? Ma kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari dubur ataupun kubur. Apakah itu dalam bentuk buang hajat besar, ataukah dalam bentuk buang hajat kecil atau kencing, ataukah haid, ataukah angin, ataukah madhi, ataukah wadhi, ataukah mani. Pokoknya perkara-perkara ini kalau sampai keluar batal wudunya. Saya ulangi, al-ghaid buang hajat besar berak, al-baul buang hajat kecil kencing, al-haid orang mengeluarkan haid, wanita yang mengeluarkan haid, ar-rih orang yang mengeluarkan kentut, kemudian al-madhi mengeluarkan air madhi, wal wadhi mengeluarkan wadhi, wal mani mengeluarkan mani. Berarti di sini ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 perkara ini kalau keluar dari 2 jalan, maka sepakat para ulama batal wudunya. Lalu apa bedanya di sini? Ada madhi, ada wadhi, ada mani, kan itu ya. Kalau mani sudah jelas, tidak perlu dijelaskan. Adapun madhi dengan wadhi, kalau madhi itu keluar saat muqaddimah jima. Jadi ketika hendak melakukan hubungan, Waalaikumsalam. Iya. Saat hendak melakukan hubungan itu keluar cairan, sebelum keluar air mani itu disebut madhi namanya. Tapi kalau orang lelah, letih, kemudian kencing, kemudian keluar kental, cairan kental, itulah disebut wadhi. Nah, itulah bedanya madhi, wadhi, mani, ya. Tapi tiga-tiganya kalau keluar batal wudunya. Tiga-tiganya kalau keluar batal wudunya, sama dengan mengeluarkan kentut, haid, kencing, berak, itu sama. 7 perkara ini kalau keluar sepakat ulama mengatakan batal wudunya. Sebagaimana dinukilkan kesepakatan ini oleh Imam Ibnul Mundhir dalam kitabnya Maratibul Ijma', dan juga Imam Asy-Syaukani dalam kitab Ad-Darari. Ini yang pertama, ya, yang keluar dari 2 jalan. Ini sepakat batal wudunya. Kemudian juga yang disepakati batal wudunya adalah yang hilang akal. Ya, salam, hilang akal. Seperti orang mabok, minum khamar, kan akalnya hilang tuh. Atau karena dia gila, atau karena dia pingsan. Ya, bisa saja dia mabok atau gila atau pingsan, secara otomatis batal wudunya. Ada orang sudah berwudu, tiba-tiba ngisap narkoba, ngeplay, mabok, batal wudunya. Sudah berwudu, tiba-tiba kemudian dia kejeduk, kepalanya pingsan. Ketika sadar batal wudunya, ya. Atau sudah berwudu gitu ya, tiba-tiba ada yang mentung kepalanya jadi gila dia. Nah, berarti batal wudunya. Ini sepakat nih 2 perkara ini. Tidak ada khilaf di antara ulama. Kemudian yang kedua, pembatal wudu yang diperselisihkan. Pembatal wudu yang diperselisihkan, tetapi yang rojeh batal wudunya.
Apa saja itu? Yang pertama contohnya tidur. Ini Anda ini sudah wudu, kemudian tidur. Terjadi khilaf ulama sebenarnya masalah tidur itu. Apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Pendapat yang pertama, bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Mau tidur ngorok, mau tidur sedikit, mau tidur banyak, tidak batal wudunya. Dan ini pendapat dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, kemudian juga Abdullah ibn Musayyib, kemudian juga Abu Majlaj. Mereka berpendapat dengan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Muslim, di mana para sahabat pernah menunggu Nabi SAW salat Isya, Rasul tak kunjung datang, sehingga mereka pun kemudian tertidur, ya, terkantuk-kantuk sehingga kepala mereka bergoyang-goyang. Ketika tiba-tiba hadir Nabi SAW, mereka kaget, kemudian mereka langsung sholat tanpa berwudu. Dari riwayat Anas ini yang dikeluarkan Imam Muslim, menurut pendapat yang pertama bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat Al-Imam Ishaq, Ibnul Mungdir, Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Muzani, dan begitu seterusnya, justru terbalik, bahwa orang tidur itu batal secara mutlak. Karena ada hadis mengatakan, man nama falyatawadda, barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Walaupun hadis ini dilemahkan para ulama. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Imam Auza'i, kemudian pendapat Imam Malik, kemudian pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, bahwa dilihat kalau tidurnya terlalu nyenyak lama maka batal wudunya. Tapi kalau tidurnya sebentar, ya, dan tidak nyenyak, maka tidak batal wudunya. Dan ini pendapat yang kuat wallahu alam, dengan menggabungkan dua dalil yang digunakan oleh pendapat yang mengatakan tidur mutlak batal wudu, atau dalil yang digunakan kelompok yang mengatakan tidak batal secara mutlak. Maka ini tengah-tengah. Lihat tidurnya, kalau lama nyenyak batal wudunya, tapi kalau sebentar tidak nyenyak tidak batal wudunya. Dan ini pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat dengan melihat pendapat yang ketiga. Kemudian contoh yang kedua, makan daging unta. Sebagian ulama mengatakan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu, berdasarkan hadis Jabir bin Samurah yang dikeluarkan Imam Muslim, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasul, ana tawadda min luhumil ibil, apakah saya harus berwudu ketika saya makan daging unta? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, kata Rasul, berwudu. Dari hadis ini maka Imam Ahmad, Imam Ishaq, Yahya ibn Yahya, Imam Ibnul Mungdir, Imam Baihaqi, dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa makan daging unta itu batal wudunya, dengan berdasarkan hadis ini, hadis Samurah, Jabir bin Samurah yang dikeluarkan Imam Muslim. Tapi pendapat jumhur, mayoritas ulama, diantaranya Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik, bahwa makan daging unta itu tidak batal wudunya. Alasannya karena hadis yang lain, di mana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, kana akhirul amri tarkul wudu mimma massatin nar. Yang terakhir perkara yang sampai kepada Rasul adalah tidak membatalkan wudu, meninggalkan wudu dari hal-hal yang disentuh api, dari hal-hal yang disentuh oleh api.
Maksudnya orang Arab kan biasa itu kalau nyembelih kambing, unta mereka membakarnya. Ya. Lah kata Jabir, perkara yang terakhir yang sampai kepada Rasul itu, apapun yang disentuh api kalau dimakan tidak batal wudunya. Termasuk juga daging unta, daging kambing dan begitu seterusnya. Dan pendapat yang kuat wallahu alam bahwa makan daging unta itu batal wudunya. Batal wudunya berdasarkan hadis, apakah kami harus berwudu wahai Rasul karena makan daging unta, kata Rasul, iya. Dan di sini menunjukkan bahwa makan daging unta itu batal wudunya dan harus diulang. Ya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Pendapat yang pertama, menyentuh kemaluan itu batal secara mutlak. Batal secara mutlak. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Dan juga pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Umar, Atha, Imam Zuhri. Dan yang dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim serta Lima As-San'ani dalam kitab Subulus Salam berdasarkan hadis Bushrah bintu Safwan. Ada hadis Bushrah bintu Safwan, Nabi SAW mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapapun yang menyentuh kemaluannya maka dia berwudu. Dari hadis ini mengatakan bahwa memegang kemaluan batal wudunya. Dan ini sekali lagi pendapat mayoritas ulama, diantaranya Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Umar, atau Zuhri, dan yang dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan juga Imam As-San'ani. Berdasarkan hadis Busrah bintu Safwan. Pendapat yang kedua, tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Dan ini adalah fatwanya Ali bin Abi Thalib, Ammar ibn Yasir, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id ibn Zubair, Al-Hasan Al-Basri. Mereka berdalil dengan hadis Tolak ibn Ali. Ya. Ketika Tolak ibn Ali ini memegang kemaluannya saat sholat, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, maka Rasul mengatakan, innama huwa bid'atun minka. Kemaluanmu itu bagian daripada kulitmu. Kau memegang kemaluan sama dengan memegang telinga, kau memegang kemaluan sama dengan memegang hidung. Itu bagian dari kulitmu, itu tidak membatalkan wudu. Dari hadis ini, Tolak ibn Ali, pendapat yang kedua mengatakan bahwa memegang kemaluan tidak batal wudunya. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Imam Ibn Taimiyah, dan yang terakhir kontemporer, ulama kontemporer seperti Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mengatakan disunnahkan berwudu. Disunnahkan berwudu. Jadi orang yang memegang kemaluan disunnahkan berwudu. Ada juga yang berusaha menjama. Seperti Ibn Taimiyah itu kan menjama. Lihat memegang kemaluannya. Kalau memegang kemaluannya dengan syahwat, batal wudunya. Kalau memegang kemaluannya tidak syahwat, tidak batal wudunya. Alasannya apa? Menggabungkan dua riwayat. Pertama riwayat Busrah bintu Safwan, dan yang kedua riwayat Tolak ibn Ali. Bagaimana cara menggabungkan dua riwayat ini? Riwayat Busrah mengatakan barang siapa yang memegang kemaluannya diberwudu. Maksudnya dengan syahwat, gitu ya. Adapun hadis Tolak ibn Ali ketika dia memegang kemaluannya dalam sholat, kata Rasul, la innama hiya bid'atu minka. Kemaluanmu itu bagian daripada kulitmu. Sehingga ketika memegang kemaluan sama dengan memegang telinga, hidung, berarti tidak batal manakala dipegangnya tanpa syahwat. Nah, gitu loh. Dan ini pendapat yang kuat di sini. Rinciannya seperti itu. Hukum memegang kemaluan, ya. Ini contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah massul mar'ah. Massul mar'ah artinya memegang wanita yang
yang ma'ruf sering ditanyakan, mungkin seorang suami istri gitu ya, habis wudu dua-duanya atau kesentuh, apakah batal wudunya ataukah dengan yang bukan muhrim gitu ya, apakah juga batal wudunya? Nah, ini juga menjadi polemik para ulama, ya, menjadi polemik para ulama. Pendapat yang pertama, memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Memegang kemaluan bersentuhan dengan wanita, bersentuhan dengan wanita, masul mar'ah, bersentuhan dengan wanita, itu yungkidul wudu, membatalkan wudu. Dan ini pendapat Imam Zuhri, Imam Sya'bi, Imam Makhul, Imam Rabi'ah, An-Nakhai, Imam Syafi'i, dan dinukilkan dari sahabat Nabi Abdullah ibn Umar. Mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jal, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, menyentuh perempuan, apakah istri atau selain istri gitu ya, annahu la yungkidul wudu, tidak batal wudunya. Dan ini pendapat Daud Al-Zahiri dan juga ulama ahli tahqiq seperti Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan tidak batal wudunya. Jadi kalau suami istri bersentuhan setelah berwudu, batal wudunya. Menurut ulama-ulama ini tidak batal wudunya. Saya ulangi, menurut Daud Al-Zahiri dan kalangan ulama muhakkik seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan tidak batal wudunya. Kenapa? Karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW pernah mencium sebagian istri-istrinya, kemudian keluar sholat dan tidak berwudu, menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak membatalkan wudunya padahal sudah mencium istrinya. Kalau memang menyentuh wanita itu membatalkan wudunya, tentu Rasul akan berwudu, tetapi Rasul tidak berwudu dan langsung sholat. Adapun makna ayat aula mastumun nisa di sini bukan menyentuh, maksudnya melakukan hubungan suami istri. Sehingga pendapat yang kuat wallahu a'lam, menyentuh perempuan tidak batal wudunya. Ya. Kemudian contoh yang kelima, keenam. Kelima. Mau loncat-loncat aja. Yang kelima, al-qai', muntah. Ini Anda sudah berwudu, tiba-tiba mencium bau yang kurang sedap gitu ya, atau secara spontan muntah. Apakah orang yang berwudu kemudian muntah gitu ya, batal wudunya? Maka ada dua madhab. Madhab Abu Hanifah mengatakan batal wudunya. Orang yang berwudu tiba-tiba muntah gitu ya, batal wudunya. Dengan catatan satu, muntahnya itu memang berasal dari perutnya. Jadi betul-betul keluar dari si perutnya. Yang kedua, memenuhi mulut. Dan yang ketiga, sekali muntahan. Langsung banyak gitu ya. Nah, itu kalau unsur tiga ini ada dalam mazhab Abu Hanifah, batal wudunya. Keluar dari perut, memenuhi mulut, dan sekali tumpahan. Mereka berdalil dengan sebuah hadis, tapi sayang hadisnya lemah karena dalam sanadnya ada Ismail ibn Iyas dan dia seorang rawi yang dhaif. Ketika Rasul mengatakan man asabahu syai'un falyansarif walyatawadda, barang siapa yang terkalahkan dengan muntah maka hendaklah dia berpaling dari salatnya dan berwudu. Tapi hadis ini lemah karena dalam sanadnya ada Ismail ibn Iyas dan dia seorang dhaif. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama bahwa muntah itu tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat Imam Ibnu Hazm, pendapat Ibnu Taimiyah, sebagaimana disebutkan dalam Nail Autar dan juga kitab Al-Muhalla, dan juga disebutkan dalam kitab Ikhtiarat Fiqhiyah, mengatakan bahwa muntah itu pendapat mayoritas ulama tidak membatalkan wudu, dan ini pendapat yang kuat. Muntah itu tidak membatalkan wudu.
Berarti kita tahu di sini ada beberapa perkara yang diperselisihkan para ulama. Ada yang dikuatkan batal wudunya, seperti makan daging unta. Itu kan pendapat yang kuat, malah justru batal wudunya. Ada diperselisihkan para ulama, tapi yang kuat tidak batal wudunya, seperti muntah di sini. Sehingga globalnya sudah saya jelaskan di awal bahwa pembatal wudu itu terbagi menjadi 3 kan. Ada yang disepakati batal wudunya kalau mendatangkan 7 perkara yang sudah saya sebutkan, ya. Kemudian yang kedua disepakati, diperselisihkan, tetapi yang rojeh, yang kuat batal wudunya. Dan yang ketiga diperselisihkan, tetapi yang rojeh tidak batal wudunya. Itulah secara global hadis yang kita bahas pada hadis yang kedua. Taib, sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau enggak, lanjut. Ya. Itu yang tentang menyentuh wanita, menyentuh istri itu apakah membatalkan wudu? Yang kuat maksudnya? Ya. Tidak membatalkan wudu. Bagaimana kalau bukan selain istrinya? Umpamanya salaman dengan tetangga, ya, tidak batal wudunya tapi berdosa. Ya, berdosa lah kan, nggak boleh salaman yang bukan mahramnya kan. Tapi apakah wudunya batal? Tidak. Tapi dia berdosa karena bersentuhan dengan selain mahram dia. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau yang tidur tadi Ustaz? Kalau yang tidur tadi pendapat yang wajib itu yang mana? Yang tidur itu lihat, yang tidur itu kan tidak 3 pendapat tadi. Batal secara mutlak, tidak batal secara mutlak, dirinci. Ya kan? Kalau tidurnya nyenyak dan lama sehingga dia tidak sadar, tidak tahu di sekitar dia, maka batal wudunya. Ya. Tapi kalau tidurnya tidak nyenyak, dia tahu di sekitar dia itu ya kayak kita ini apa ya, selip-selip chicken ya. Ya. Jadi hanya tidur-tidur ayam aja. Ya, kalaupun disentuh itu dia langsung terperanjat gitu ya, dan tidak lama, tidak batal wudunya. Menggabungkan 2 riwayat. Jadi dirinci. Misalnya gini Ustaz, kita dalam perjalanan gitu kan. Kemudian kita tertidur sebentar gitu, misalnya di bis atau di mobil itu gimana Ustaz? Iya, nyenyak tidak tidurnya. Kalau nyenyak batal wudunya. Kalau tidak nyenyak tidak batal wudunya, gitu saja. Sederhana aja. Kalau nyenyak batal wudunya. Kalau tidak nyenyak tidak batal. Bagaimana cara tahu nyenyak dan tidaknya? Cara tahu nyenyak dan tidaknya adalah perkara di sekeliling kita. Ya. Kalau kita tidak sadar di sekeliling kita ada apa yang terjadi, nah itu batal wudunya. Tapi kalau hanya ngantuk-ngantuk gitu kan, tapi tahu di sekitar kita apa yang terjadi, maka tidak batal wudunya. Itulah definisinya dan tidak nyenyak itu. Wallahu a'lam. Oke, kita lanjut.
Hadis yang ketiga, masuk hadis yang ketiga. An Abi Hurairah wa Abdullah ibn Amr wa Aisyah radhiyallahu anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wailun lil aqabi minan nar. Dari Abu Hurairah, Abdullah ibn Amr ibn As, Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum ajmain, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, celaka tumit-tumit di neraka. Celaka terhadap tumit-tumit di neraka. Tadi sudah saya jelaskan Abu Hurairah radhiyallahu an, namanya Abdurrahman ibn Sakhar. Dan Abdullah ibn Amr ibn As ini bedanya. Kalau Abu Hurairah sudah saya jelaskan, dia terbanyak hafalannya. Tapi kalau Abdullah ibn Amr ini terbanyak tulisannya. Dia banyak menulis hadis. Dan dia termasuk sekretaris Nabi di zaman Nabi. Dan Aisyah radhiyallahu anha ma'ruf, tidak usah dijelaskan, dia istri Nabi SAW, dan dia wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis, di atas 2000. Ya, Aisyah radhiyallahu anha dari semua istri Nabi, dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita di atas 2000 hadis. Adapun kenapa Nabi SAW mengatakan celaka bagi tumit-tumit di neraka, ini ada asbab urutnya. Kenapa sampai Rasul ngomong seperti ini? Jadi dijelaskan oleh Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat bertolak dari Mekah ke Madinah. Jadi baru dari Mekah, pulang dari Mekah menuju Madinah. Jadi di antara para sahabat itu tiba-tiba datang waktu asar. Maka bergegaslah para sahabat itu, mereka berwudu dengan tergesa-gesa. Sehingga karena tergesa-gesa, adalah 1-2 sahabat itu yang tidak menyentuh tumitnya saat membasuh kaki. Jadi ada 1 dirham yang belum tersentuh di tumit salah seorang sahabat Nabi SAW. Maka Rasul tahu, berteriaklah Nabi SAW dan mengatakan, wailun lil aqabi minan nar isbaghul wudu, kata Rasul. Celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu itu, maka dipastikan di neraka. Oleh karena itu sempurnakan wudu kalian. Ini diantara kenapa sebabnya Nabi SAW mengucapkan kalimat ini. Jadi karena ada sahabat yang berwudu, rupanya di tumit dia ada 1 dinar atau dirham belum tersentuh air. Makanya Rasul mengatakan celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu itu di neraka. Ini diantara kenapa Rasul sampai bicara seperti itu. Lah hadis ini makna secara global itu Nabi hendak memperingatkan sebenarnya jangan meremehkan soal wudu. Ya, jangan pernah meremehkan soal wudu. Karena di masyarakat kita ini aneh, kadang-kadang wudu asal-asalan tapi sholat dihusu-husukan. Wudunya asal-asalan, sholatnya dihusu-husukan. Gimana? Diterima dan tidaknya sholat itu ditentukan dengan baik dan tidaknya wudu. Makanya di antara pertanyaan bagaimana seseorang itu mendapatkan kehusyuan dalam sholat, salah satu jawabannya adalah ketika dia mengindahkan wudu. Karena wudu itulah yang menentukan sah dan tidaknya sholat. Baik dan tidaknya sholat itu kan ditentukan oleh baik dan tidaknya wudu. Makanya dalam hadis ini Nabi hendak memberikan peringatan, jangan main-main dengan perkara wudu, jangan meremehkan perkara wudu. Ya, sampai-sampai Nabi SAW berteriak tuh gara-gara ada seorang sahabat yang 1 dinar atau dirham berada di kakinya tidak tersentuh api. Kata Rasul, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air
wudu di neraka. Ya. Adapun faedah dari hadis ini, sebelum kita jelaskan fikihnya, yang pertama, kalimat wailun, setiap dosa yang dimulai dengan kalimat wailun, maka dipastikan dosa itu dosa besar. Setiap dosa yang diancam di permulaannya dengan kalimat wailun, berarti dosa itu dosa besar. Dan itu di Quran banyak. Wailun lil mutaffifin, berarti mutaffif itu dosa besar. Wailun likulli humazatin lumazah, berarti humazah dan lumazah, mengejek dengan isyarat dan dengan perbuatan, itu dosa besar. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celaka bagi orang yang salat yang melalaikan salatnya. Artinya siapapun yang mengakhirkan salat sampai keluar waktunya, maka dosa besar. Makanya Allah mengatakan wailun lil musallin. Ya, termasuk juga di sini wailun lil aqabi minan nar. Maka siapa yang berwudu kemudian anggota badannya, maksudnya anggota badan wudu yang wajib dibasuh, kok ada yang tidak tersentuh air wudu, berarti Anda sedang melakukan dosa besar karena meremehkan wudu. Ya, meremehkan perkara wudu. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini ada ancaman keras. Ada ancaman keras dari Rasul bagi orang-orang yang melalaikan atau meremehkan wudu. Kemudian yang ketiga, wajib seseorang itu membasuh semua anggota wudu dengan sempurna. Jangan ada yang disisakan, apalagi sampai tidak tersentuh air. Ya. Kemudian juga wajib mencuci kaki. Kalau memang terbuka, lain kalau dia masul khufain, ya, mengusap sepatu. Tapi kalau tidak mengusap sepatu, kakinya telanjang tanpa alas kaki dan tanpa sepatu, maka wajib mencuci kedua kaki. Wajib mencuci kedua kaki. Kemudian juga di sini ada penetapan adanya balasan terhadap setiap amal. Bahwa balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kemudian juga di sini faedahnya adalah wajib kita ini punya perhatian dengan anggota wudu saat berwudu. Jadi betul-betul ketika Anda ini berkumur-kumur, membasuh muka, membasuh telinga, membasuh kepala, kaki dan tangan, itu betul-betul punya perhatian, ini sudah benar nggak nih? Sudah sampai nggak airnya? Ya, jadi itu penting, ya, karena ini juga ada faedah ke situ. Dan di sini juga ada akibat orang yang meremehkan wudu itu sampai tidak tersentuh beberapa anggota yang wajib disentuh air wudu dan tidak tersentuh, diancam dengan neraka. Karena di sini Rasul mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit di neraka, dan ancaman neraka. Ini diantara faedahnya. Taib. Kita masuk fikihnya sedikit. Pertama, kalimat wailun, Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wailun itu artinya halakatun wa khaibatun, kalimat kehancuran dan kebinasaan. Dan berkata sahib Mukhtar As-Sihah, Mukhtar As-Sihah itu maksudnya kamus bahasa Arab, nama kamusnya Mukhtar As-Sihah itu, ya. Kalimat wailun itu adalah kalimatun adab, kalimat dalam bentuk adab, kalimat dalam bentuk adab. Tapi ada juga yang mengatakan wailun di sini artinya wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam, syadidu qa'ri wan natani wa zulmi, sangat dalam, sangat busuk dan sangat gelap, karena seluruh nanah dan darah penduduk neraka itu masuk di lembah tersebut. Itulah yang disebut dengan wailun. Intinya doa kecelakaan wailun itu. Adapun kalimat al-aqab, tumit-tumit itu maksudnya ma'ruflah tumit itu kan, mata kaki bahasa kitanya tumit itu. Itulah tumit. Ya, tumit itu mata kaki. Taib. Sekarang kita bahas masalahnya. Masalah yang pertama, wajib mencuci kedua kaki dan tidak boleh sekedar mengusap.
Ingat, ketika Anda berwudu, ketika pas mencuci kaki, maka tidak dicukupkan mengusap, tetapi harus mencuci. Apa bedanya mengusap dengan mencuci? Kalau mencuci itu ada gosokan, adalku dalam bahasa Arabnya. Ya, jadi al-mashu ma'a dalki namanya ya. Mengusap dengan menggosok, itulah namanya mencuci. Kalau mengusap saja nggak ada gosokan, berarti mengusap. Tapi kalau mengusap dengan gosokan, itulah namanya mencuci. Lah, mencuci kaki itu tidak boleh sekedar mengusap, tetapi harus ada gosokan. Digosok-gosok sama kita. Ya, itu yang benar. Ya. Artinya kalau mengusap saja tidak boleh, apalagi hanya mengguyur. Kan ada tuh orang berwudu, dia nggak memegang kakinya, dia pegang ujung ciduknya saja, kemudian diguyur-guyur ke kaki. Ini lebih parah lagi. Ya, berarti ngusap tidak, nyuci tidak, itu namanya bajur namanya. Ini nggak sah wudunya. Ya, perhatikan di sini Imam Bukhari sampai membuat bab dalam sahihnya. Imam Bukhari itu sampai membuat bab dalam sahihnya, bab ghasli rijlaini wala yumsah ala al-qadamaini. Bab tentang anjuran mencuci kedua kaki dan tidak dicukupkan mengusap. Kenapa demikian? Karena ada riwayat dari Ibnu Umar, faja'alna natawadda wa namsah ala arjulina faqala wailul lil aqabi minan nar. Maka kami berwudu dan kami mengusap di atas kaki-kaki kami, tiba-tiba Rasul mengatakan celaka kepada tumit-tumit di neraka. Jadi gara-gara usapan, tidak mencuci, Rasul mengatakan celaka tumit-tumit yang diusap di neraka. Artinya jangan diusap saja, tapi dicuci gitu maksudnya, bersama gosokan gitu ya. Dari sini terjadi polemik para ulama. Pendapat pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa wajib mencuci kedua kaki. Wajib mencuci kedua kaki, tidak dicukupkan dengan mengusap. Bahkan Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan tidak tertetapkan adanya khilaf dari seorang ulama pun ya tentang wajibnya mencuci kedua kaki. Di jumhur ulama mengatakan wajib hukumnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat orang Syiah, Syiah Imamiyah, mengatakan wajib diusap malah. Orang Syiah mengatakan diusap saja, ngapain dicuci gitu. Pendapat yang ketiga, pendapat Muhammad ibn Jarir At-Tabari, Hasan Al-Basri, bahwa boleh memilih, bisa diusap, bisa dicuci. Dan pendapat yang ketiga, pendapat yang keempat, pendapat Daud Al-Zahiri, bahwa wajib menggabungkan antara usapan dan cucian. Kalau pendapat yang ketiga boleh milih, pendapat yang keempat terus digabung, selain mengusap mencuci juga, selain mengusap mencuci juga. Dari sini kita tahu bahwa pendapat yang kuat wallahu alam dan pendapat jumhur ulama bahwa wajib mencuci, wajib hukumnya mencuci. Taib. Masalah yang kedua, sampai batasan mana? Kalau Anda ini wudu mencuci kaki itu sampai di mana cuciannya itu? Sampai mata kaki kah? Ataukah boleh lewat di atas mata kaki sampai betis? Atau sampai lutut mau di atas lagi? Gitu ya. Sampai di mana tuh mencuci kaki itu? Maka pendapat yang pertama, wajib mencuci kedua kaki dilebihkan dari kedua mata kaki. Jadi wajib mencuci kaki kemudian dilebihkan dari mata kaki. Dan ini berdasarkan perbuatan Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Muslim. Jadi Abu Hurairah itu beliau mencuci kedua kakinya sampai di betis.
Abu Hurairah itu, beliau kalau mencuci kaki dilebihkan sampai di betis. Kemudian mentafsirkan ayat wa arjulakum ilal ka'baini, dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ila di sini maknanya ma'a, maksudnya dilewatkan dari kedua mata kaki itu sampai ke betis. Itu yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah hanya dibatasi sampai kedua mata kaki saja, tidak boleh lebih. Kalau mau mencuci kaki ya sampai mata kaki saja, ngapain sampai betis katanya kan? Ya, mereka berdalil kalimat wa arjulakum ilal ka'baini, ila dalam bahasa Arab itu tufidul ghayah, artinya cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki, berarti tidak boleh lebih daripada kedua mata kaki. Nah, kalau pendapat yang pertama boleh, dan itu ditunjukkan dalam perbuatan seorang sahabat Abu Hurairah mencuci kaki sampai betis. Tapi yang pendapat yang kedua tidak, cukup sampai mata kaki saja, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Ya, wallahu alam. Apakah kuat yang mana gitu ya? Kalau saya cenderung saya sendiri pendapat yang kedua, bahwa mencuci kaki itu cukup di mata kaki saja, tidak lebih, karena itu berdasarkan nas Al-Quran. Adapun perbuatan Abu Hurairah kan ijtihad beliau, beliau ijtihad seperti itu. Wallahu alam. Ya. Taib. Kemudian masalah yang ketiga, hukum orang yang berwudu kemudian meninggalkan sesuatu dari anggota wudunya. Jadi ada beberapa anggota wudu yang tidak tersentuh air, mamanya. Anda wudu membasuh tangan mungkin ya, karena airnya sedikit, adalah mungkin kurang basah, masih kering sebagian anggota wudu ini. Macam mana ini hukumnya? Apakah wudunya sah atau tidak? Pendapat yang pertama, tidak sah wudunya, dan tidak sah toharohnya juga sampai semua anggota wudu terbasuhi semuanya secara sempurna. Ya, ini pendapat yang pertama, tidak sah wudunya dan tidak berpahala wudunya. Kemudian pendapat jumhur ulama mengatakan tidak sah secara mutlak. Ya, tidak sah secara mutlak. Dan ini pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat yang kuat wallahu alam, bahwa tidak sah secara mutlak. Kalau ada anggota badan yang tidak tersentuh wudu, maka tidak sah secara mutlak. Pendapat kalau yang apa sih bedanya pendapat pertama dengan pendapat yang kedua gitu ya? Di mana pendapat yang pertama ini dibedakan wudu dengan tayamum. Wudu dengan tayamum. Mereka mengatakan kalau berwudu maka tidak sah kalau ditinggalkan sebagian anggota wudu tidak tersentuh air. Tapi kalau tayamum sah-sah saja. Sah-sah saja. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi pendapat yang kuat, pendapat jumhur mengatakan tidak sah mau tayamum mau wudu, kalau anggota badannya tidak tersentuh maka tidak sah. Dan ini pendapat yang kuat, pendapat jumhurul ulama. Ya, ini diantara dari segi fikihnya hadis yang ketiga. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Ada soalan? Silakan. Iya. Masul hufain maksudnya. Itu masul hufain, sunnah mengusap sepatu.
Iya, itu lain lagi. Kalau mengusap sepatu nanti ada babnya. Jadi itu pun ada syaratnya. Kalau ingin mengusap sepatu itu, pertama karena safar. Kalau orang dulu kan safar. Kalau mencabut sepatu itu agak berat kalau safarnya zaman dulu, ya, karena dengan susahnya air gitu ya, dan perjalanan jauh, sehingga mencopot sepatu itu malas gitu. Makanya ada syariat masul hufain. Ataupun di rumah. Nah, bedanya kalau di rumah itu waktunya sehari semalam, kalau safar itu 3 hari 3 malam. Tapi ada syaratnya. Sebelum memasukkan sepatu itu harus berwudu dulu. Berwudu ya secara sempurna. Lah sebelum kaki ini kering, maka sepatunya sudah dimasukkan dengan niat mashul hufain, mengusap sepatu. Atau boleh juga dikiaskan dengan kaos kaki tebal. Ya, umpamanya Anda ini sedang demam, ya, sedang demam di rumah gitu kan. Kan kadang-kadang nginjek keramik itu greges gitu ya, demam gitu. Maka boleh wudu 1 kali sampai sempurna sambil diniatkan hendak mengusap kaos kaki gitu ya. Nah, setelah wudu dimasukkan kaos kakinya, baru niatkan mengusap kaos kaki. Jadi setiap batal kentut pemanjakan wudu, tidak perlu membasuh kaki, cukup atasnya kaos kaki saja. Itu namanya mashul hufain namanya. Nanti ada babnya sendiri itu. Ya insyaallah dengan jelas nanti kita jelaskan. Wallahu a'lam. Satu lagi, Ustaz. Ya. Misalnya kita itu sakit kita tidak bisa bangun. Kemudian kan demam tinggi gitu loh, Ustaz. Kemudian kita untuk mengambil air wudhu itu kan kayaknya kan susah gitu kan, karena dingin terus demam tinggi. Ketika kita bertayamum di tembok, misalnya tembok kamar itu kira-kira boleh nggak? Iya, tayamum itu dibolehkan. Satu, kalau tidak ada air. Yang kedua, kalau ada air dan tidak sanggup menggunakannya, seperti orang sakit, maka boleh tayamum. Tayamum ini menjadi khilaf ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sha'idan thayyiban." Fatayammamu sha'idan thayyiban. Bertayamumlah dengan sha'id yang baik. Mazhab Syafi'i mengatakan sha'id di situ tanah. Mazhab Syafi'i itu mengatakan sha'id di situ artinya tanah. Berarti kalau tayamum harus nampak tanahnya. Ya, nampak tanahnya. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam, menurut pendapat yang lain, kalimat sha'id itu sesuatu yang menonjol di permukaan bumi. Sha'id itu artinya permukaan bumi. Berarti apapun yang menonjol di permukaan bumi bisa digunakan tayamum, seperti kursi, meja, tembok, belakang kursi, ya, nggak masalah. Yang sesuatu yang menonjol dan itu permukaan bumi bisa untuk tayamum. Itu penafsiran yang kedua, kalimat sha'id. Dan itu yang rajih wallahu alam. Ya, yang kuat adalah bahwa sha'id di situ permukaan bumi. Berarti boleh tayamum kemana saja. Mau gebrak meja, mau gebrak kursi, mau gebrak tembok, sama punggung orang. Ya, jangan pula muka orang aja. Nah, itu boleh digunakan untuk tayamum. Wallahu a'lam.